Dia harus ada kiblat katanya. Oke lah, santai aja tenang. Ini salah. Jadi tidak ada satu alasan yang pantas membuat kita ini berbeda. Dan oleh karena itu, jika kita datang dengan cinta, maka pekerjaan besar yang insya Allah akan kita lakukan itu adalah menjadi faham. Pekerjaan besar yang akan kita lakukan itu adalah menjadi faktor pemersatu. Karena yang bisa melakukan ini hanyalah orang yang datang ke dunia politik dengan cinta. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah ini berarti kalau kita punya cinta maka kita tidak akan bersaing dalam pilkada, dalam pemilu dan seterusnya? Saya kira Anda juga pasti bertanya hal seperti itu. Dan bagaimana cara kita bersaing kalau kita mau menebarkan cinta? Iya kan? Jawabannya hanya satu. Dulu Rasulullah SAW juga datang membawa cinta, tapi apakah Rasulullah berperang sepanjang hidupnya? Hah? Rasulullah ikut berperang tidak dalam hidupnya? Hah? Ikut kan? Ikut. Kenapa Rasulullah berperang? Nah, saya menjelaskan bahwa semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu baik dalam keadaan bertahan maupun dalam keadaan ekspansi, baik dalam keadaan bertahan maupun dalam keadaan ekspansi, itu bukanlah alat untuk memaksa orang masuk ke dalam agama Islam, tidak. Tetapi itu semata-mata alat untuk menghilangkan semua hambatan orang untuk mendengarkan kata cinta yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang dilawan itu adalah kezaliman, tirani yang menyebabkan orang menyerang mereka, dan tirani yang menyebabkan beberapa raja mencegah rakyatnya untuk mendengarkan kata cinta yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya atas nama cinta jugalah dalam peperangan maka Rasulullah melarang jangan ada wanita yang dibunuh, jangan ada anak-anak yang dibunuh, jangan ada orang tua yang dibunuh. Kalau tujuannya untuk agama, ya semua yang kafir dibunuh. Mau laki, mau perempuan, mau anak, mau orang tua kan dibunuh. Tapi kan Rasulullah melarang. Bahkan pohon-pohon juga jangan dibinasakan pohon-pohon itu. Iya kan? Oleh karena itu waktu mereka bertempur itu mereka ada dalam tingkatan etika pertempuran yang luar biasa tingginya dan tidak pernah kehilangan cinta. Satu waktu Imam Ali bin Abi Thalib perang tanding dengan satu orang. Begitu orang itu sudah mau kalah, sudah mau lehernya, orang itu tiba-tiba meludahi Imam Ali dan ludahnya itu kena di wajahnya. Lalu Imam Ali mundur, tidak jadi membunuh orang itu. Padahal orang itu jatuh, sudah tinggal ditebas lehernya. Begitu ditanya kenapa Anda bunuhnya, dia bilang karena waktu ludahnya nempel di wajah saya dan saya tidak mau membunuh karena marah. Coba lihat cinta yang membuat orang punya pengendalian diri yang luar biasa. Bahkan dalam peperangan. Saudara-saudara sekalian, dengan cara seperti itulah orang-orang ini semuanya, para sahabat, tabi'in dan seterusnya menaklukkan dunia.
Jika kita kembali ke dalam sejarah Indonesia ini, sebelum Islam datang ke Indonesia ini, 1000 tahun sebelumnya itu ada agama Hindu Buddha. Yang datang menyebarkan Islam ke Indonesia ini, yang kemudian kita kenal dengan istilah, apakah mereka datang membawa pasukan? Tidak. Hanya pedagang-pedagang biasa. Datang bawa cinta, datang bawa senyum yang manis. Dalam genggaman tangannya orang merasakan ada energi cinta. Dalam tatapan matanya orang merasakan ada energi cinta. Dan tiba-tiba republik ini, kawasan Nusantara ini, berubah menjadi mayoritas Muslim. Karena itu para sejarawan menulis bahwa sejarah Indonesia dari tahun 1200 sampai dengan tahun 2000 ini, itu seluruhnya adalah sejarah Islam. Apa yang dilakukan oleh para wali songo itu? Mereka tidak menaklukkan orang dalam peperangan, tetapi mereka merebut hati masyarakat di Nusantara ini. Dan itu juga satu penjelasan, jika Anda ingin memimpin, berebutlah. Rebut hati rakyat. Dengan cara itu insya Allah kita bisa mengangkat orang tanpa perlu kekerasan, tanpa perlu kekerasan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya membayangkan, bahwa wali Songo yang datang ke Nusantara dan bisa menaklukkan hati orang rakyat di Nusantara ini dan mengubah keyakinan mereka. Saya menggaris bawahi, mengubah keyakinan mereka. Pastilah manusia-manusia yang luar biasa. Kalau politikan yang kita ubah bukan keyakinan, dalam politik yang kita rubah, jelas. Hari Joko, baterainya ganti. jelas. Jadi saya ulangi, kalau wali Songo itu berhasil merubah keyakinan orang, membuat orang beda agama dengan kekuatan cinta, saya kira akan jauh lebih gampang kalau dengan kekuatan cinta yang sama kita sekedar mengubah pilihan orang. Yang kita rubah bukan keyakinannya kan, cuma pilihannya. Itu jauh lebih sederhana, ya kan? Kalau mengubah keyakinan itu perlu waktu, tapi mengubah pilihan, kalau sentuhan cintanya kuat, insya Allah itu tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kira dengan dorongan inilah, kita di PKS sekarang ini mendorong seluruh kader untuk maju, belajar untuk menjadi pemimpin, dan belajar untuk memberikan contoh bagaimana memimpin dengan cinta. Dengan dorongan itu, mungkin orang berpikir apa PKS tidak membuat perhitungan tentang menang kalah. Saya bilang tidak. Yang penting kita maju dulu, soal menang kalah itu urusan belakang. Anda tahu kenapa? Karena yang menang nanti dalam pilkada, dalam pemilu itu kan sudah ada di Lampung Bagus. Ya kan? Benar tidak? Nama Gubernur NTB periode 2013-2018 apa sudah ada di Lampung Bagus? Ada. Tapi apakah ada bocoran?
Ya kan? Mana tahu nama kita muncul. Siapa tahu nama kita muncul. Saya ingat Pak Ahmad Heriawan tahun 2008 yang lalu. Kita kadang-kadang supaya jadi wakilnya calon fulan, datang lagi ke calon fulan, semuanya pulang. Semua meremehkan beliau. Akhirnya saya berkomunikasi dengan teman dari PAN, saya bilang begini, mendingan kita bikin kawin kampung, pesta kawin kampung. Ini orang semua mau bikin pesta di gedung, kita pakai lagunya Romai Rama. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Kan yang penting ramainya. Kita bikin pesta di pinggir jalan, tahu-tahunya ramai, orang-orang yang ada dalam gedung keluar semua dari gedung, akan masuk di pinggir jalan. Nah itu yang terjadi tahun 2008. Pesta rakyat, ya, yang kita mau bikin ini pesta rakyat, yang kita nyanyikan juga lagunya adalah lagu cinta rakyat. Dan tadi Anda sudah mendengarkan lagu cinta dari Pak Sekjen. Jadi kita hanya ingin membuat politik ini menjadi permainan yang lucu, tidak perlu serius-serius amat. Jangan tenang. Kalau benar kotor, kalau sudah takdir jadi yang benar kita. Dan bagi orang yang kalah, hanya ada satu alasan, hanya ada satu tindakan yang perlu dilakukan, dan tindakan itu tidak perlu uang. Kalau kita kalah dalam pilkada, tahu apa tindakan itu? Lupa. Dan lupa itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Makanya dalam hukum fikih, kalau orang lupa, gila, ya kan? Ada dicatat nggak? Kagak dicatat kan? Nah, karena itu lupa itu rahmat. Rahmat itu lupa itu. Jadi kalau Anda ikut pilkada dan kalah, lupakan saja kekalahan itu. Cari pekerjaan lain. Begitu juga kalau kita menang. Waktu kita menang itu, jangan pikirkan dia hebat. Itu karena hanya Tuhan punya mau, begitu. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan untuk itu Anda harus mengingat satu ayat dari Quran, waqifuhum innahum mas'ulun. Ketika mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Bapak lihat, kalau kita berpolitik dengan cinta seperti itu, apa ada alasan untuk membuat politik ini tegak? Ada. Santai kan? Santai. Menang kalah itu menjadi peristiwa sehari-hari. Kita tidak perlu bermusuhan karena kalah atau karena menang, tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Dan kalau kita bisa merubah politik menjadi wajah yang lucu seperti itu, saya kira orang-orang yang sekarang ini anti politik, insya Allah akan ikut rame-rame dalam politik. Karena kita merubah politik menjadi pesta rakyat, bukan lagi pesta elit. Ya. Kita mengubahnya menjadi atraksi yang lucu, bukan permainan yang berbahaya. Ya. Coba kalau Anda main game, kan seru, kan nggak ada bahayanya. Ya. Kalau kita minum Coca-Cola, ada sparklingnya, ada sodanya, tidak kita disedot. Tapi kalau kita minum alkohol, ada bahayanya. Ya kan? Politik pun harus kita rubah begitu. Dan dengan cara seperti itu, saudara sekalian, kita mengubah hidup kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar sambil bernyanyi dan terus gembira. Dan tidak ada satu alasan, tidak ada satu kejadian yang bisa mencabut kegembiraan dari hati kita semua. Kita bekerja keras dengan obsesi yang tinggi. Dan dalam kerja keras itu kita bernyanyi. Hasilnya seperti apa? Kita terima juga sambil bernyanyi. Kegembiraan itu, saudara-saudara sekalian, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia cabut, peristiwa kecil dalam hidup ini bisa membuat kita menjadi sedih, menyesal, dan seterusnya.
Makanya ada satu cara Allah menyiksa orang di dunia ini yang disebut dengan al-hasrah. Yaj'alullahu dzalika hasratan fi qulubihim. Kalau orang punya mau terus tidak tercapai, buatnya dia menyesal. Dia ingat terus peristiwa itu supaya hatinya makin tersiksa. Itu namanya hasrah. Ya kan? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa Islam melarang laki-laki memandang wanita, harus menunjukkan pandangan. Kenapa? Karena kalau kita memandang nanti timbul hasrat. Kalau hasrat tidak bisa tercapai, itu menimbulkan hasrah, penyesalan. Itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan yang bagus itu kalau dalam pandangan pertama jatuh cinta, dua-duanya ada getaran, salaman sampai pernikahan. Alhamdulillah. Yang masalah kan kalau tidak. Nah, coba perhatikan, kita mulai mengelaborasi bagaimana cinta bekerja dalam cara kita mengelola, dalam cara kita mengelola hidup. Jadi cinta ini akan membuat kita menjadi faktor nomor satu. Cinta ini juga yang akan menghilangkan semua alasan kita atau menghilangkan kegembiraan kita. Yang bisa menghilangkan kegembiraan di dalam kita. Karena itu insya Allah tidak akan ada sesuatu yang perlu kita sedihkan, baik menang ataupun kalah. Nah, sekarang saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah memahami filosofi kerja cinta ini, insya Allah, saya yakin yang perlu kita lakukan selanjutnya hanyalah satu: bertemulah dengan semua orang tanpa kecuali, yang kita suka dan yang kita tidak suka temui, tatap wajahnya, lempar senyum ke sana, dan jangan pernah keluar rumah dalam keadaan Anda tidak siap untuk tersenyum. Kalau Anda punya duka, simpan di dalam rumah, kunci baik-baik, jangan keluar. Nah, kalau wajah sudah senang, baru keluar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ta'ahadu li ikhwanikum, kalau mau ketemu orang siap-siap, supaya wajah kita itu benar-benar memancarkan cahaya cinta. Waktu orang melihat, auranya aura cinta. Waktu kita salaman, orang merasakan genggaman tangan. Dan insya Allah kalau Anda menemukan setiap orang dengan perasaan seperti itu, saya yakin orang tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Iya kan? Orang tidak punya alasan untuk mengatakan. Kalau Anda datang untuk memberi, orang mau menolak, Anda tidak perlu menyesal, yang sama dia kok. Iya kan? Kalau ada mulut kita mau silau dengan air, bunganya mau tolak, bisa nggak bunganya menolak? Jadi yang penting bagi kita adalah jadilah penyiram bunga. Tiupkan nafas cinta kepada setiap orang, biar muncul setiap orang itu bakal jadi bunga. Saya kira kalau kita melakukan itu, orang yang mau membenci kita pun juga tidak punya alasan. Setidak-tidaknya kalau dia memiliki, tidak memiliki, tapi dia dengan berat hati melakukan itu. Ya kan? Insya Allah dengan berat hati dia melakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang dengan menemui setiap orang tanpa kecuali seperti itu, saya ingin Anda semuanya, kita semua ini yang ada di sini, yang PKS dan para pendukungnya semua ini, keluar dari persoalan strategi pemenangan pilkada. Itu bukan masalah. Kita keluar dari persoalan itu. Itu masalah kecil. Itu masalah kecil. Masalah yang paling besar itu adalah apakah kita punya cinta di dalam hati atau tidak. Itu yang besar. So, kalau kita punya cinta di dalam hati, kita pasti punya jalan ke dalam hati orang. Yang masalah itu kalau kita tidak punya cinta, karena kita tidak punya cinta, makanya kita tidak punya jalan ke dalam hati orang. Apa yang kita lakukan kalau kita tidak punya jalan ke dalam hati orang? Kita bertemu dengan orang pakai perantara. Tahu contohnya bertemu dengan orang pakai perantara? Pakai iklan misalnya. Ya kan? Ketemu orang pakai perantara.
doktrin tentang political marketing yang mengubah hubungan pemimpin dengan rakyat menjadi hubungan industrial. Tahu bedanya hubungan industrial dengan hubungan cinta? Kalau hubungan industrial itu, pemimpin itu yang hanya satu tugasnya, menjaga image, bukan menyelesaikan masalah. Jadi, misalnya banjir masuk istana, ya kan? Setelah ada 8 tahun presiden ada dalam istana, tiba-tiba banjir sampai ke istana. Tahu cara? Kalau kita berpikir bagaimana menjaga image, tahu cara yang sederhana yang harus kita lakukan. Nah, ada cara yang sederhana, panggil TV, kita duduk ke banjir itu, gulung celana, gulung baju, kita ikut basah-basah, di situ jadi rakyat merasakan, oh iya presiden kita juga banjir. Ya, presiden kita juga menderita sama seperti rakyat lainnya. Jadi tidak ada yang perlu dikasih salib. Walaupun banjir datang tiap tahun, tidak pernah ada solusinya, tidak perlu ada yang kita sesali. Toh presiden juga sama, kena banjir juga, ya. Image terjaga, tapi persoalan tidak selesai. Kalau kita menjaga image, biasanya kita pasti akan berbohong banyak. Ya, pasti akan banyak bohongnya. Susah untuk jujur. Susah untuk jujur. Itu sebabnya juga banyak orang yang melakukan misalnya poligami tapi tidak bawa hutang. Penuh dengan kepalsuan, dan saya kira musuh pertama dari cinta itu adalah kepalsuan. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya. Jadi kita memang melawan kepalsuan itu, dan karena itu mengubah pola hubungan kita antara pemimpin dengan rakyat menjadi hubungan cinta, bukan dengan hubungan industrial. Kalau hubungan industrial itu gampang, tetapi banyak juga orang tertipu, dia pikir hubungan industrial itu akan membuatnya abadi. Tidak akan. Makanya banyak orang bikin iklan sebanyak-banyaknya, iya kan? Dia pikir itu akan menangkap. Rakyat Indonesia sekarang ini jauh lebih cerdas daripada yang kita duga. Yang ingin mereka lihat dari pemimpinnya itu adalah ini asli atau bukan. Ya kan? Jadi sekarang antara iklan dengan talk show, orang lebih pilih talk show. Ya, karena di talk show Anda bisa melihatnya langsung, tapi ada yang lebih dari talk show. Ada muka seperti ini, Anda bisa melihat mukanya secara langsung. Dan dengan cara melihat seperti itu, sekali lagi Anda bisa merasakan juga di dalam diri Anda sendiri. Persis seperti kata Rumi, kalau ada cinta di hati yang satu, pasti ada cinta di hati yang lain. Menggunakan perantara yang terlalu banyak ini, dan dengan pendekatan industrial seperti itu, itulah yang membuat politik kita ini bukan hanya keras, tapi akhirnya juga terlalu mahal. Ya, terlalu mahal. Karena kita mengubah hubungan kita menjadi hubungan industrial. Padahal kita bisa membuatnya jauh lebih sederhana kalau kita benar-benar merasakan ada sesuatu di dalam hati kita. Dan karena itu sekali lagi saudara-saudara sekalian, berpolitik
santai aja, take it easy. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah bersama satu orang lama, lampunya padam. Dia pergi menyalakan lampu yang dikasih minyak, menyalakan kembali. Kata Umar, nggak usah kamu yang berdiri, suruh kalian berdiri. Kata dia, saya pergi, nama saya Umar. Saya balik, nama saya Umar. Allahu Akbar. Itu membuat kita rileks, tidak ada ubah, tampil apa? Dan karena itu juga rileks terhadap semua hasil-hasil yang mungkin terjadi. Rileks dalam segala hal dan tidak pernah tegang. Kalau kita tidak pernah tegang, urat-urat di sini juga lurus, bersih, ya kan? Tatapan matanya enak, senyumnya enak, tidak palsu. Nah, hidup ini sekali lagi menjadi nyaman. Dan saya kira jika kita punya cinta dan berpolitik dengan cara seperti ini, maka misi kita di Republik ini adalah menjadikan Indonesia menjadi tempat yang paling nyaman di bumi. Kalau istilah orang ini, bagaimana menjadikan Indonesia ini menjadi the most livable country in the world, menjadi tempat dunia yang paling nyaman di antara semua tempat dunia yang ada di dunia. Kenapa? Karena nyaman, ada cinta yang membuat kita ini semuanya menjadi nyaman. Tidak ada kepalsuan, tidak ada dusta dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kata cinta ini saya juga sudah menjelaskan misi kita dalam perjuangan politik yang ingin kita raih. Saya dari dulu selalu membuat satu ungkapan yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang dan akan terus kita gunakan. Saya mempunyai satu impian, mengubah Indonesia ini menjadi taman kehidupan yang nyaman bagi semua orang. Dan setiap wilayah yang ada di Republik ini itu bisa hidup di dalam ini, tumbuh dengan warnanya sendiri, dan setiap hari mendapatkan siraman air di luar dari matahari yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan saya kira apabila kita mengubah itu, menjadikan ini sebagai falsafah kita, hal yang sama bisa juga kita pakai di NTB. Kita bisa mengubah NTB ini menjadi taman kehidupan yang nyaman, di mana setiap orang yang hidup di sini mempunyai alasan untuk merasakan kenyamanan yang luar biasa karena dia mendapatkan siraman air